Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus mendengarkan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Masih semangat kan buat memuji Tuhan? Gimana? Ayo. Iya. Nah, Kak, ini kan kita kan emang tiap minggu kayak gini. Iya. Berarti kan harusnya nggak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan kan? Harus dong. Iya. Karena tema hari ini kita sukacita, jadi adik-adik di rumah juga harus sukacita dan semangat untuk memuji Tuhan. Nggak boleh berlemas ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami terus dalam ibadah ini. Dan Engkau berikan kami semangat lebih lagi untuk kami yang beribadah di rumah, adik-adik yang di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ayo adik-adik semangat ya, Laskar Kristus, Siap. yes. Nah, Ya, kita mau nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. harus semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang
sukacitaku penuh. Yeay, masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong. Masih dong, harus lebih semangat lagi ya. Mari, kalau gitu kita pujikan saat iblis menggodaku. Semangat ya. Harus semangat ya, harus pakai gerakan. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay. Silakan duduk adik-adik. Ya. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan setiap pagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kau memberkati kakak kami yang akan memulai firman ini, Kau memberkati ya Bapa. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom Semalingkit, haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan. Om Andreas percaya setiap kita yang di rumah dalam keadaan sehat semua. Amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, sudah belajar di rumah berapa bulan kita semua? Ya, siapa yang senang belajar di rumah? Om Andreas pengen tahu, coba angkat tangan. Ya. Siapa yang lebih suka belajar di sekolah? Angkat tangan, ayo. Ada yang senang belajar di rumah, ada yang senang belajar di sekolah. Sudah kangen ketemu teman-teman katanya. Ya, satu lagi pertanyaan, kita juga sudah ibadah di rumah sekitar 3 bulan ini ya. Nah, pertanyaan Om Andreas sekarang, siapa yang senang ibadah di rumah? Atau ada kita yang suka ibadah di gereja karena ketemu teman-teman Om? Angkat tangan coba. Ayo, haleluya. Nah, ngomong-ngomong, ada yang tahu namanya Om gak ya? Nah, ayo siapa yang tahu namanya Om? Haleluya. Nah, sekarang hari ini kita akan berbicara tentang buah roh sukacita. Pertanyaannya sekarang, ada yang tahu nggak siapa itu Roh Kudus? Om Andreas ulangi ya, ada yang tahu nggak siapa itu Roh Kudus? Mari, ayo kita buka Alkitab kita di rumah. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Alkitabnya dibuka masing-masing. Yang pakai HP boleh, silakan pakai HP. Om Andreas bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, anak-anak, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan adalah pribadi penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga. Jadi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang disebut sebagai seorang penolong diberikan kepada setiap pengikut Kristus untuk menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Siapa di sini yang saat mau pipis tengah malam minta diantar papa mamanya karena takut? Ada enggak? Kita seharusnya tidak perlu takut. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Sekalipun tengah malam enggak perlu takut, ya. Karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Nah, Roh Kudus memang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, ya. Namun setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus ada tandanya. Sekali lagi, setiap orang, setiap pribadi yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada tanda-tandanya, ya. Terus apa tandanya? Roh Kudus ada di dalam kita. Apa tanda-tandanya? Ya, kita buka Alkitab kita di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, sudah ketemu? Membacakan ya. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Nah, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti harusnya menghasilkan buah roh ini. Ada yang hafal enggak? Ngomong-ngomong, ada yang hafal enggak 9 rasa dari buah roh ini? Berani ditutup Alkitabnya, sebutin satu-satu? Nanti ya. Oke. Setelah kita memiliki kasih sebagai buah roh yang utama dan terutama, minggu lalu kita belajar tentang buah roh kasih, ya. Roh Kudus juga pasti memampukan setiap kita untuk meraih buah roh yang kedua, yaitu apa? Sukacita. Sukacita. Sukacita ini adalah perasaan senang, gembira, dan full of joy. Seperti itu. Anak-anak suka berteman dengan teman yang ceria, gembira, dan sukacita, atau orang yang wajahnya selalu sedih, murung, dan cemberut. Om Andreas yakin, setiap kita pasti lebih suka berteman dengan orang yang sukacita. Wajahnya penuh senyum, ya, nggak pernah cemberut, nggak pernah sedih, seperti itu, ya. Seperti Om Andreas ini suka tersenyum, haleluya. Nah, demikian juga anak-anak, Tuhan Yesus juga ingin setiap anak-anaknya selalu penuh dengan sukacita. Tuhan nggak suka kalau anak-anak smiling kid wajahnya penuh dengan kesedihan, cemberut. Ya, sebaliknya Tuhan Yesus ingin anak-anak smiling kid wajahnya penuh dengan sukacita. Seperti itu. Nah, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus itu bukan seperti sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Beda banget. Perhatikan ya, sukacita yang ditawarkan dunia adalah saat kita dalam keadaan serba baik, semuanya lancar, seperti itu, menyenangkan, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sukacita yang ditawarkan dunia. Namun saat keadaan tidak menyenangkan, maka kita tidak bersukacita. Kecewa, menggerutu, berkeluh, kesah dan marah mungkin ya. Nah, sedangkan sukacita yang ditawarkan Roh Kudus, sukacita yang diberikan Roh Kudus adalah sukacita yang mampu membuat kita tetap bersukacita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Contoh ya, contoh. Om Andreas beri contoh yang pertama. Saat PR atau tugas dari sekolah anak-anak banyak dan orang tua mengingatkan untuk segera mengerjakan. Anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus pasti tetap bersukacita mengerjakan PR-nya. Haleluya. Siapa di sini yang kalau PR-nya banyak ngomel dan mengeluh? Ya. Perhatikan, kalau seseorang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus sukacita, sekalipun PR-nya banyak, tugas sekolahnya banyak, dan orang tua mengingatkan anak-anak untuk segera menyelesaikannya, pasti anak-anak Smiling Kid akan tetap mengerjakan dan menyelesaikan PR dan tugas sekolahnya dengan sukacita. Amin, haleluya. Yang kedua, Om Andreas beri contoh yang kedua. Mungkin orang tua kita sedang tidak punya uang akhir-akhir ini, sehingga apa? Makanan yang ada di meja makan hanya nasi, kecap, dan kerupuk. Perhatikan, anak Tuhan, Smiling Kid yang dipenuhi Roh Kudus, pasti tetap bersukacita. Tidak ngomel, waduh ma, waduh bu, makannya nasi, kecap, kerupuk. Ya, setiap hari nasi, kecap, kerupuk, ngomel terus. Ya, perhatikan, firman Tuhan hari ini, kalau seorang anak Tuhan, Smiling Kid, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dia tidak akan pernah ngomel. Dia akan tetap menikmati apapun makanan yang dihidangkan di meja dengan sukacita. Amin. Haleluya. Terus bagaimana agar kita memiliki buah roh sukacita? Bagaimana agar kita memiliki buah roh yang kedua hari ini, sukacita? Kita buka Alkitab di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 12. Om Andreas tunggu. Yohanes 15 ayat 10 sampai yang ke-12.
Membacakan ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, perintah Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi apa? Penuh. Selanjutnya, inilah perintahku, perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Jadi bagaimana agar kita memiliki buah roh sukacita? Jawabannya ada di sini, Yohanes 15, 10, 12. Kita harus menuruti semua perintah Tuhan. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sekaligus mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain, bukan hanya mencintai Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Haleluya. Nah, hari ini Om Andreas punya satu ayat hafalan buat setiap kita, ya. Ayat hafalannya di mana? Kita buka sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Coba dibaca sebentar, terus kita tutup Alkitab dan kita ucapkan sama-sama. Oke? Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah apa? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terus tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi hari ini mari Om Andreas sudah sampaikan tentang buah roh sukacita. Pesan dari Om Andreas hari ini supaya setiap kita anak-anak Semaringkit memiliki buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi orang tua kita, ya tetap bersukacita. Jangan ngomel, jangan suka melawan orang tua, ya. Kasih Tuhan, kasih sesama, kasih orang lain supaya Roh Kudus penuh atas setiap kita. Amin. Mari kita tutup Alkitab dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar sedikit firman-Mu tentang buah roh sukacita. Sebagai hamba Allah, hamba-Mu berdoa buat anak-anak Semaringkit yang Engkau cintai, anak-anak Semaringkit yang Engkau kasih Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu Semaringkit berada hari ini. Berkati mereka semua Tuhan. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu, lindungi, supaya anak-anak Semaringkit semua selalu ada dalam penyertaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau mengajar dan Engkau mengingatkan setiap anak-anak Semaringkit untuk kami boleh belajar, mempunyai dan mempraktekkan buah roh sukacita hari ini Bapa. Apapun keadaannya, apapun kondisi di sekitar kami, sekalipun tidak menyenangkan kami Tuhan, anak-anak Semaringkit akan belajar tetap bersukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga kedua orang tua kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Gimana nih adik-adik? Firmannya seru nggak? Seru dong harusnya. Seru dong, memberkati banget kan? Haleluya. Nah, kalian di rumah jangan lupa ya mengerjakan aktivitasnya, terus dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ya. Kalau gitu kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan lagu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kalau kami boleh ada di penghujung ibadah kami kali ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun tidak berada di satu tempat. Kami percaya Engkau tetap hadir dan melawat setiap kami anak-anak-Mu Smiling Kid Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga mengucap syukur boleh memuji bersama-sama, menyembah-Mu juga Tuhan. Dan berkat firman-Mu juga sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami tentang buah roh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, doa hamba-Mu buat setiap anak-anak Smiling Kid dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sekali lagi memberkati mereka. Biarlah masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang terbaik sudah Engkau berikan atas setiap mereka. Sudah Engkau sediakan atas anak-anak Smiling Kid yang ada di GPI Sento Sidoarjo ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat kedua orang tua anak-anak Smiling Kid. Berkati kedua orang tua mereka supaya Engkau senantiasa menunjukkan penyertaan-Mu atas hidup rumah tangga mereka Bapak. Orang tua mereka diberkati pekerjaannya, usahanya, pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kalau sebentar kami akan akhiri ibadah Smiling Kid kali ini. Biarlah sekali lagi Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Sekalipun kami masih harus sekolah di rumah, kami harus ibadah di rumah, kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap
menyertai dan melindungi sekaligus memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari anak-anak Smiling Kids yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan. Haleluya. Sekarang terimalah penyertaan, perlindungan, pimpinan, serta berkat-berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepandaian, kepintaran, dan karakter Kristus sudah Tuhan berikan atas setiap anak-anak Smiling Kids yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya.